puncak budaya yang hidup di masyarakat pada dasarnya bermuara dari keraton. Salah satunya adalah tata cara pernikahan Agung Keraton Surakarta Hadiningrat. Putri Dalem, Dr. Anda, Gusti Raden Ajeng Kusmurtia, dan Edi Supriyono Sarjana Hukum yang datang dari keluarga kebanyakan. Serangkaian upacara yang dilakukan masing-masing mempunyai makna dan arti serta falsafah yang dalam. Bahwa akan melaksanakan sesuatu yang dianggap upacara, tentu mengadakan sesaji atau wilujengan. Sesaji itu merupakan bahan-bahan yang tidak bisa dimakan oleh manusia karena ditujukan kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Tetapi kalau wilujengan maksudnya juga merupakan hal-hal demi kewilujengan atau keselamatan, tetapi ubo rambenya bisa dimakan oleh manusia. Jadi maksud dari wilujengan dan sesaji itu sama. Maksudnya agar wilujengan atau selamat, tetapi ubo rambenya yang lain. Nah, dikatakan atau dinamakan Pasantaro tidak lain kita mengagungkan leluhur kita. Karena seperti diketahui, Ratu atau Hengkang Sinuhun sekarang ini kan juga keturunan dari Ki Ageng Darup. Jadi kalau kita meluhurkan leluhur kita yang namanya Ki Ageng Darup, otomatis kita mohon berkah kepada leluhur kita. Demikian juga Tuan juga termasuk cabang daripada memohon kawilujengan dan sekaligus memohon agar mempelai bisa mendapatkan tuwuh, artinya mempunyai keturunan. Kembar mayang juga demikian. Kembar mayang itu sebetulnya merupakan lambang daripada keadilan dan pengayoman. Siraman bagi pengantin ada dua macam arti. Pertama-tama, siram ada di permandikan. Kalau orang mandi itu biasanya menjadi resik, menjadi bersih. Ini lahiriah. Tetapi batinnya, bersih dalam mandi adalah bersih lahir dan batin. Jadi pikir dan batin daripada mempelai harus bersih dalam melakukan kewajiban sebagai suami nantinya. Gusti Raden Ajeng Kusmurtia yang terlahir dan dibesarkan di lingkungan tembok Keraton Surakarta Hadiningrat yang senantiasa konsisten terhadap tradisi-tradisi. Kusmurtia pertama menginjak tanah di dalam keputren ini didahului dengan upacara tedak siten yang dimaksudkan agar di kelak kemudian hari menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa sesuai dengan cita-citanya dan selamat serta sejahtera. Kemudian tradisi tetesan, tarapan ini pun mesti dijalani pula dan masing-masing mempunyai makna dan arti tersendiri. Setelah dewasa, 33 tahun terlewati, Kusmurtia dipinang Edi Supriyono Sarjana Hukum dan berbagai upacara serta laku harus dilalui pula semenjak dari laku sowan kepada para pinisepuh leluhurnya seperti di Imogiri, Kota Gede dan tempat-tempat lainnya. Sehari sebelum upacara siraman, mempelai pria dan wanita dipingit atau pingitan yang biasa disebut dengan sengkeran. Hal ini dimaksudkan agar pada saat yang dinantikan, yaitu pada acara akad nikah, tidak menemui aral dan rintangan, selamat adanya. Sengkeran pada masa sekarang ini memang nampak begitu longgar, seperti yang dilakukan oleh Gusti Raden Ajeng Kusmurtia hanya 1 hari sebelum akad nikah. Tetapi pada beberapa tahun yang silam, dijalani kurang lebih 40 hari dan harus menjalani beberapa pantangan dan laku. Dari keputren ini, mempelai putri menuju Ndalem Probosuyoso
Untuk selanjutnya akan melakukan upacara siraman. Beraneka macam ragam peralatan dan keperluan yang akan digunakan dibawa oleh putri-putri kerabat keraton. Kemudian barisan menuju dalam Prabu Suyoso diawali oleh abdi dalem edan-edanan. Hal ini untuk melambangkan rasa kegembiraan dan sukacita. Selanjutnya, ibundanya dan kakanda mengawal dan mengiringi disertai para abdi dalem serta kerabat dan sahabatnya. Demikian pula yang akan merias dan yang mengemban tugas memandikan turut serta seiring sejalan. Sementara itu, mempelai pria berada di depan dalam Prabu Suyoso menghadap Ingkang Sinuwun panjenengan dalam Pakubono ke-12 disertai putra dan sentono dalem untuk mohon doa restu, puja puji pangastuti sebelum melakukan upacara siraman. Upacara siraman untuk calon mempelai pria dilakukan di Sasono Mulyo atau di luar Keraton Surakarta Hadiningrat. Dalam Prabu Suyoso ini pula, Gusti Raden Ajeng Kusmurtia menghaturkan sembah sungkem, mohon doa dan restunya dari kakak tertua, serta para bini sepuh dan rama ibundanya. Berbahagia sekali karena di dalam abad ini kita bisa menyaksikan suatu upacara pernikahan agung yang betul-betul dilaksanakan seperti zaman dahulu, ya. Dan itu membutuhkan suatu niat dan tekad bahwa demi untuk pelestarian kebudayaan memang memerlukan sesuatu yang didukung oleh banyak orang pada masa sekarang. Seusai mohon doa dan restu, kemudian menuju ke tempat siraman. Namun terlebih dahulu harus lukar busono atau berganti dengan pakaian yang telah disiapkan untuk siraman. Siraman ini dilakukan masih di dalam Prabu Suyoso yang ada di bagian belakang. Segala ubo rampe dan segala perlengkapannya telah disiapkan pula. Tempat siraman pun terasa semerbak harum mewangi yang tersembul dari kembang staman yang ditebarkannya, sehingga suasana keramat dan hikmat tetap menjelma. Hal ini dimaksudkan agar keharuman
baik secara jasmaniah maupun batiniah, tetap terasakan. Turut memberi berkah pangestu yang ditandai dengan siraman untuk calon mempelai putri, diantaranya Gusti Kanjeng Ratu Alit, Gusti Raden Ayu Mangkuyudo, Gusti Raden Ayu Brototiningrat, serta kerabat yang lainnya. Sementara itu, pada saat yang sama, mempelai pria sedang melaksanakan upacara siraman yang bertempat di Sasono Mulyo, yang disirami oleh kedua orang tuanya dan kerabat yang lain. Selesai siraman, khusus calon pengantin putri dengan mengenakan busana adat yang telah dipersiapkan, selanjutnya dialup-alupi atau dikerik oleh perias yang berasal dari kerabat keraton Pakualaman Yogyakarta, yakni Pandoro Raden Ayu Anglingkusumo. Bagi calon pengantin putri, kerik atau paes ini sesuatu yang sangat penting dalam rangkaian upacara yang harus dilaluinya, karena dari hasil kerik inilah sinar kecantikannya akan terpancar. Upacara akad nikah dilaksanakan di Kagungan Dalem Pendopo Sasono Siwoko, Kraton Surakarta Hadiningrat, dipimpin penghulu Kraton KRT Pujotiningrat, yang pada saat ijab kabul disertai abdi dalem Juru Suronoto dan Naib. Untuk melaksanakan upacara ijab kabul di hadapan Sri Susuhunan Pakubono ke-12, mengenakan busana basan kuluk mata petak, kampuh bangu putak, tanpa mengenakan alas kaki. Calon pengantin pria tersebut diapit oleh Kanjeng Raden Mas Haryo Satrio Hadinegoro dan Kanjeng Raden Mas Haryo Himbokusumo. Akad kirap, terlebih dahulu kedua pengantin melaksanakan sungkem ngabekti kepada Sri Susuhunan Pakubono ke-12. Selanjutnya, kirap diawali dari pelataran keraton menuju Kemandungan. Kemudian dari Kemandungan
mengelilingi Baluwarti hingga sampai di tempat upacara resepsi temu pengantin di Kagungan Dalem Sasono Mulyo. Dalam kirap ini, kedua mempelai mengenakan busana adat basahan. Mempelai putri, Gusti Raden Ajeng Kusmurtia, naik joli Cempono Kyai Purbonagoro, yang didikul 16 abdi dalem, dan diapit dua anak kecil atau dua patah menyertainya. Sementara mempelai putra, Edi Supriyono Sarjana Hukum, mengendarai kuda putih mengikuti di belakangnya. Kirap keliling Baluwarti Keraton Surakarta Hadiningrat ini diikuti berbagai iring-iringan prajurit-prajurit keraton yang terdiri antara lain prajurit Tamtomo, prajurit Prawiro Anom, prajurit Sorogeni, prajurit Toropati, Cantang Balung, dan Kembar Mayang. Demikian pula kereta keraton yang menyertainya, seperti kereta Kiai Rojopeni, dinaiki pengirit, penganti mempelai putri. Kereta Kiai Kumoloretno berisikan pangayap mempelai putri. Selanjutnya, kereta Kiai Retno Juwito berisikan pengirit, panganti mempelai pria. Kemudian, kereta Kiai Siswondo dinaiki patah mempelai pria. Demikian para sentono dan abdi dalam keraton semua menyertai kirap ini serta yang lain-lainnya. Kirap dalam hal ini mempunyai dua arti. Yang pertama, kedua mempelai memperkenalkan diri kepada masyarakat banyak di sekitar keraton. Sedangkan arti yang kedua adalah mohon doa dan restunya dari warga masyarakat. Terutama masyarakat kecil pun juga dimintai doa dan restunya. Betapapun ini akan besar artinya, di samping doa dan restu dari kerabat dan leluhurnya. Sesampainya di Sasono Mulyo,
Kedua mempelai mengadakan upacara temu atau panggih. Dalam hal ini yang masuk terlebih dahulu di Sasono Mulyo adalah mempelai wanita, kemudian mempelai pria. Di depan Jerambah Dalam Agung, mempelai lempar-lemparan sirih, masing-masing mempelai 2 sirih, yang dinamakan kundang asih dan kundang tutur. Diharapkan dan diartikan saling tutur tinutur dan asih kinasian. Melengkapi rangkaian acara panggih ini, mempelai pria menginjak telur atau wijidati, yang diharapkan di kelak kemudian hari segera mendapatkan keturunan, dan istri selalu setia dan berbakti kepada sang suami. Sebagai wujud kesiapan suami untuk bertanggung jawab kepada istri, di Jerambah Dalam Agung ini, mempelai putri dipondong atau disebut bopongan. Ada istilah untuk mempelai pria, kapatedan teriman putri dalem. Jadi, untuk menerima pemberian Kanjeng Sinuhun, dalam hal ini putri dalem, seyogyanya diterima dengan sepenuh hati, tidak hanya dengan tangan terbuka, tetapi dengan penuh hati, maka diwujudkan dengan pondongan. Sebagai ungkapan rasa tanggung jawab bahwa suami harus memberi nafkah kepada sang istri, dalam upacara ini dilambangkan dengan kacar kucur. Kacar kucur yang diwujudkan dengan uang receh dimaksudkan agar istri nantinya tidak boros di dalam membelanjakan hasil jerih payah suaminya. Kemudian empon-empon, yaitu obat-obatan tradisional yang diartikan bahwa di dalam rumah tangga senantiasa harus menjaga kesehatannya, baik fisik dan rohaninya. Selain itu, ada beras kuning, yang dalam kepercayaan Jawa atau kejawen, beras kuning ini dapat menghalau hal-hal yang tidak diinginkan. Sudah selayaknya dan sepantasnya lah, bila seorang anak selalu hormat dan berbakti kepada orang tuanya. Demikian juga yang dilakukan oleh kedua mempelai ini dalam upacara ngabekten, sungkem terhadap kedua orang tuanya, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh KGPH Hangabei dan GRAY Satrio Hadinegoro. Saudara, demikian upacara pernikahan agung Putri Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yang merupakan suatu peristiwa yang sedemikian sakral, karena proses yang dilakukan oleh keraton akan selalu menjadi kiblat bagi masyarakat sekitarnya. Tentunya, dengan memahami kandungan falsafah yang ada, upacara itu menjadi lebih berarti untuk dihayati.